Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, baik setelahnya disesali atau justru diingat sebagai prestasi karena telah berhasil menyakiti seseorang. Tapi, apakah kita pernah berpikir bagaimana ketika kita di posisi mereka, ketika kita butuh dimaafkan, tetapi tak kunjung diberikan? Menyadari bahwa tidak ada manusia yang suci di dunia ini, sudah seharusnya kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kita berhak bahagia tanpa pikiran negatif. Kita harus mampu melepaskan beban-beban yang menindih perasaan, sehingga sulit sekali untuk lapang. Semakin sulit memaafkan kesalahan orang lain, semakin berat pula langkah kita untuk ke depan. Bukankah Allah selalu memaafkan kesalahan hambanya yang bertaubat? Tapi, aku bukan Tuhan. Ya, justru itu. Karena kamu bukan Tuhan, maka maafkanlah kesalahan orang yang pernah menyakiti hatimu. Seperih apapun itu, suatu saat kamu juga akan butuh dimaafkan oleh orang lain. Jangan mempersulit dirimu dengan membawa dendam. Maafkan tanpa pernah mengungkitnya. Andai saja kamu sudah memaafkan, tetapi masih mengungkit kesalahan, mengumbar aib saudaramu sendiri, sehingga lebih banyak orang yang tahu, maka sudah bisa dipastikan kamu belum benar-benar ikhlas melepaskan duri-duri dalam hatimu. Dan itu jauh lebih menyakitkan ketimbang saat kamu disakiti. Pernahkah kamu mendengar kisah perjuangan Rasulullah SAW? Tidakkah kita berkaca dari kisah lama itu? Meskipun siksaan berat diterima, meski harus dilempar kotoran hingga hampir dibunuh dan kehilangan nyawa, tak pernah sedikit pun Rasulullah membenci orang-orang yang memusuhinya. Beliau maafkan dengan ketulusan hati. Sebab sifat tulus beliau, akhirnya banyak orang kafir yang masuk Islam. Selalu ada hikmah di balik setiap cobaan yang kamu alami. Imani itu sebagai garis takdirmu. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dalam setiap ujian. Kamu pun memahami bahwa memaafkan atau meminta maaf terlebih dulu bukan berarti kamu lemah. Bukan berarti juga kamu kalah. Justru kamulah yang terbaik dan punya keberanian lebih ketimbang mereka yang menyakitimu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dikatakan, "Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk kecandaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya." Memaafkan kesalahan orang lain adalah bagian dari akhlak mulia yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslimah. Meski awalnya tidak mudah, bahkan mungkin perasaan sakit muncul dengan ngilunya saat mengingat perbuatan seseorang yang menyakitimu, tapi percayalah, dengan maaf, semua akan berjalan lebih baik. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Meski kadang rasanya itu tidak adil. Percayalah, Allah tidak tidur dan selalu melihat hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Tahan emosimu, kendalikan amarahmu. Setiap orang pasti kesal ketika ada orang yang mempermainkan dirinya. Tetapi bukan berarti kita boleh seenaknya melampiaskan kemarahan tanpa bisa mengontrolnya. Ingat,
ada Allah. Andai memang kamu ingin sekali membalas sakit hatimu, selalu ada Allah yang paling mengerti bagaimana rasa sakit itu dibalaskan. Andai saja kamu yang berbuat salah, apa yang seharusnya kamu lakukan? Menyesal saja tidak cukup. Segeralah meminta maaf tanpa menunggu lebaran, tanpa menunggu kamu siap. Segeralah meminta maaf, karena itu jauh lebih baik bagimu. Bukankah setiap perbuatan makhluk pada makhluk Allah lainnya akan diperhitungkan? Tidak cukup hanya meminta ampun kepada Allah. Kamu harus mendatangi orang yang kamu sakiti dan meminta kerelaannya untuk memaafkanmu. Hanya sedikit orang yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Maka, jadilah dirimu termasuk di antara orang-orang yang sedikit itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.